兄姐妹们，大家早上好！很高兴我们今天又可以在一起来敬拜，一起来赞美。借着这个网络，很快我们又可以见面，每个礼拜都可以见面。这个时候我们要开始今天早上的崇拜会，我们预备心。这个时候我们来唱嘉陵颂。我爱我的家里，温馨又从容，它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，有主在其中，多少次爱在一个家里。我爱我的家里，温馨又从容，它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，有主在其中，多少次爱化作一个家里。我们再唱一首诗，《野地的花》是在11首。野地的花，穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙，是爱的天父，天天都看顾。他更爱世上人，为他们预备永生的路。一切需要，天父已经都知道。我心中烦恼，让他为你除掉。是爱的天父，天天都看顾。他是全能的主，信靠他的人真是有福。Dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatir hidup. Tuhan yang rahmani selalu menjaga. Manusia berharga disediakan keselamatan. Disediakan keselamatan. 我们低头祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你。今天下午，今天早上你给我们带领我们
在这个网络上，我们可以一起来敬拜，一起来赞美。主啊，感谢你，你给我们大家有健康的身体，有喜乐的心。主啊，让我们今天早上把我们的心完全带到主的面前，让我们真正的把自己交托给主。因为这个世代已经不一样了，但是我们的主永远不离开我们，永远不改变。我们相信，只要我们依靠主，一切都在主的手中。主啊，感谢你将今天早上的崇拜会交托在主的手中，求主来带领我们。祷告交托是奉主名所祈求的，阿们。我们再唱一首诗《迎上太阳》。躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我预备。无论是住在美丽的高山，还是躺卧在你将会发现，主已为你我预备。迎上太阳，它总不改变，虽然笑已洒在脸上。迎上太阳，它总不改变。不改变。
这个时候，我们将这个时间交给Ivan传道来证道。Dipersilakan Bapak Ivan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Shalom, Oma Opa, KUI GKI Kanaan. Sungguh bersyukur jika pada hari Jumat ini kita bisa sama-sama kembali mengikuti persekutuan KUI yang ada secara virtual. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, yang saya harap ini dapat menjadi kekuatan sekali lagi untuk setiap kita, untuk kita dapat terus hidup dan semakin kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang sebentar akan menjadi berkat untuk kita terlebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau di dalam hidup kami memiliki Engkau sebagai pegangan, dan kami memiliki Engkau yang terus berfirman kepada kami, dan firman-Mu itulah yang terus menguatkan dan terus memberikan kepada kami harapan untuk kami dapat terus hidup dan menyandarkan diri kami kepada Tuhan. Ya Tuhan yang kiranya akan terus menolong, memberkati setiap kami. Sebentar kami mau sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Berkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, mendatangkan kekuatan untuk setiap kami, dan kami hanya terus dapat hidup hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-71. Mazmur pasal yang ke-71, mari kita memperhatikan dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Untuk setiap oma opa yang ingin baca dalam bahasa Mandarin bisa membacanya di rumah masing-masing. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang, keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku, dan akan berpaling menghibur aku. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama renungkan sebuah tema, yaitu mari kita tetap belajar konsisten di dalam bertumbuh dan mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama sadari bahwa untuk kita memiliki satu konsistensi di dalam bertumbuh dan mengenal Tuhan secara khusus di dalam keadaan dan keterbatasan yang kita miliki, itu bukanlah hal yang mudah, begitu kan ya. Nah, justru banyak kali di dalam masa tua kita terkadang merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa kok kayaknya Tuhan ini nggak tolong kita, begitu kan ya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pemazmur yang menuliskan Mazmur 71 ini. Sesungguhnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 kita dapat melihat bagaimana seruan-seruan dari pemazmur yang mengatakan, Tuhan jangan tinggalkan saya. Kenapa? Karena di dalam masa tua pemazmur, dalam Mazmur 71 ini, pemazmur merasa betul-betul seperti seakan-akan ditinggalkan Tuhan. Ketika kekuatan mereka sudah mulai melemah, Tuhan tidak ada buat mereka. Tetapi apakah itu yang menjadi kebenarannya?
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama lihat. Justru dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24 di dalam bagian ini, pemazmur mengganti pola pikirnya. Kalau tadinya pemazmur menganggap Tuhan telah meninggalkannya, tetapi justru dari ayat 17 sampai ayat 24 kita dapat melihat di situ pemazmur menyatakan, enggak, ternyata itu pikiran saya yang salah. Saya salah ketika saya merasa ketika saya lemah, di situ Tuhan sedang jauh pada saya dan tidak menolong saya. Justru dalam bagian ini pemazmur mau menyatakan bagaimana pergumulannya untuk tetap memiliki iman yang konsisten sama Tuhan. Nah, lalu bagaimana cara pemazmur di dalam pemazmur memiliki iman yang konsisten ini? Setidaknya ada 2 buah poin yang saya mau sama-sama setiap kita untuk lihat. Ada 2 buah poin yang saya mau sama-sama setiap kita untuk lihat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadikan masa lalu kita, perjalanan muda kita bersama dengan Tuhan, bukanlah sebagai satu standar yang harus kita pertahankan. Bukanlah sebagai satu standar yang harus dipertahankan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dalam ayat ke-17 istri katakan, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib." Justru ketika kita berusaha untuk terus, saya pengen sekuat dulu, saya pengen seproduktif dulu, kita jadi tidak bisa menerima kenyataan bahwa tubuh kita mungkin sekarang sudah terbatas. Tetapi mari sama seperti pemazmur yang sama-sama mau melihat bahwa masa lalu yang di dalamnya ketika kita masih muda, ketika kita masih kuat, ketika kita masih produktif, kita menjadikan itu justru sebagai satu kenangan indah yang akan terus menguatkan setiap kita untuk kita bisa terus konsisten sampai hari ini. Bukan sebagai satu standar yang harus dipertahankan, tapi sebagai satu kenangan yang akan menguatkan kita bahwa di dalam masa tua kita, kita bisa tetap konsisten ketika kita mengingat kenangan-kenangan manis berjalan sama Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan demikian, "Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, jangan meninggalkan aku." Itulah sebabnya setiap kita, mari kita belajar bahwa melihat masa lalu yang penuh dengan kegemilangan setiap kita bukanlah sebagai satu standar yang harus dipertahankan. Bukankah teladan ini juga yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Bukankah Tuhan Yesus sendiri ketika dia datang menjadi manusia dari surga, begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak mempertahankan tahtanya hanya untuk mengasihi kamu, mengasihi saya, mengasihi kita semua melalui kayu salib. Di dalam Filipi dijelaskan dengan sangat jelas, dia sendiri mengosongkan dirinya. Dia tidak memegang secara erat-erat tahtanya tentang statusnya Allah yang begitu besar. Tetapi Tuhan rela meninggalkan itu untuk menyatakan kasih-Nya kepada engkau dan saya. Dan saya kira itu jugalah yang Tuhan rindukan untuk setiap kita kerjakan. Bukannya kita terus menerus memegang dengan erat standar masa muda kita dan pada akhirnya kita tidak bisa menerima keadaan kita hari ini. Tetapi untuk kita bisa konsisten di dalam iman kepada Tuhan, mari kita jadikan itu sebagai kenangan yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Mari kita jadikan itu kenangan yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita terus dapat beriman dan berkonsisten dalam iman kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita dapat terus konsisten dalam iman? Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pemazmur menuliskan Mazmur 71 ini, meskipun tidak ditulis siapa yang menulis, tapi mungkin kita bisa menerka bahwa pemazmur ini sudah berada dalam usia yang lanjut, begitu kan ya? Berada pada usia yang lanjut. Tetapi menarik sekali begini, di dalam masa usia lanjutnya dia tetap memuji, memuliakan Tuhan.
Di dalam ayat yang ke-22 sampai 24 di situ digambarkan secara khusus. Dalam ayat yang ke-24 di situ dikatakan, lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Secara tidak langsung apa yang menjadi kebiasaan dia sejak muda tidak dia hentikan di masa tuanya, tetapi dia terus melakukannya sampai masa tuanya ada di depan matanya. Kalau dulunya waktu masih mudanya dia suka memuji memuliakan Tuhan, maka dia terus konsisten melakukan itu sampai masa tuanya. Dan saya kira itu juga lah yang Tuhan ingin setiap kita untuk kita lakukan. Bukannya di dalam masa tua ini kita jadi semakin banyak mengeluh, bukannya kita jadi semakin banyak ngomel, bukannya kita jadi semakin banyak meratapi diri, tetapi justru Tuhan ingin kita berada di dalam satu semangat yang sama, yang terus mau memuji, memuliakan Tuhan, sekalipun tubuh kita sudah terbatas, sekalipun kekuatan kita mungkin tidak se-powerful dulu, tetapi spirit dan semangat yang Tuhan berikan itu akan tetap sama dan akan tetap berkobar-kobar di dalam hatimu, di dalam hatiku, di dalam hati kita sampai kita masa tua nanti. Dan itulah yang sesungguhnya pemazmur teladankan kepada setiap kita, bukan? Nah, itulah sebabnya mari kita mau sama-sama melihat ke dalam diri dan hati dan hidup kita. Apakah sesungguhnya iman kita sekarang grafiknya berada dalam satu grafik yang konsisten naik, atau justru sekarang lagi konsisten turun? Saya kira tema konsistensi iman atau iman yang konsisten itu mau mengajak setiap kita untuk terus konsisten di dalam kita berjuang mengenal Tuhan. Semakin lama semakin kenal, semakin lama semakin cinta Tuhan, semakin lama semakin mengasihi Tuhan, semakin lama semakin ingin hidup hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong setiap kita dapat menjadi anak-anak Tuhan. Meskipun kita sudah tua, tapi kita tetap memiliki iman yang konsisten. Kenapa? Karena yang pertama, kita tidak menjadikan masa muda kita sebagai satu standar yang harus kita pertahankan sampai hari ini, tapi kita menjadikannya sebagai kenangan indah yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menjalani masa tua kita. Dan yang kedua, dengan kita dapat terus-menerus memiliki spirit yang sama, yaitu terus-menerus menjadikan hidup kita untuk hidup memuji, memuliakan Tuhan, sampai pada akhirnya nanti Tuhan memanggil kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan telah selesai hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menolong setiap oma opa yang ada di dalam rumah mereka masing-masing, untuk mereka terus makin konsisten di dalam iman, terus makin mengenal, mengasihi Tuhan. Tuhan akan terus menolong mereka melihat masa lalu mereka sebagai kenangan indah yang akan memberikan kepada mereka terus-menerus kekuatan. Kalau di masa muda Tuhan telah sertai, pasti di masa tua pun Tuhan akan terus sertai. Dan Tuhan juga akan terus menjadikan hidup setiap oma opa yang ada menjadi sebuah puji-pujian yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus menolong. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 在还没有结束之前，我要唱一首诗。我们要唱一首诗呀。如果你想知道，如果你想知道爱在哪里，爱就在我们的周围。如果你想知道爱在哪里，爱就在每个笑脸上。爱在哪里，爱在哪里，爱就在神的爱这里。爱从何来，爱从何来，爱它从神而来。如果你
我们念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。我们的聚会到此结束，再见。